Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Safwa dari 11.5. Di video ini saya akan memaparkan beberapa materi sejarah mengenai VOC, Kekuasaan Republik Batak dan Inggris di Indonesia, tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu VOC. VOC merupakan singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company, yaitu Kongsi Dagang Belanda Indonesia. VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut Heren 17 atau Dewan 17. Tujuan utamanya didirikan VOC antara lain untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, mengatasi persaingan pedagang Eropa, serta untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC di Indonesia juga memiliki hak istimewa, yaitu hak oktroy. Hak oktroy ini juga membuat VOC dalam waktu singkat mengalami kemajuan pesat sehingga peluang memonopoli perdagangan makin besar. Untuk merealisasikan monopoli perdagangan, Belanda menerapkan 4 kebijakan VOC. Yang pertama, kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil pribumi kepada VOC. Yang kedua, verplichte-leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi atau menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan dan melarang menjual kepada bangsa Eropa lain. Yang ketiga, ekstriparsi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Terakhir, yang keempat, ada Hongi Tochten atau pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi adalah pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Masa kejayaan VOC adalah ketika masa pemerintahan Jan Pietersen pada tahun 1619 sampai 1623. VOC melemah ketika para petinggi-petingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai ingin memperkaya diri. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18, di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Hal ini dimanfaatkan Inggris dan Prancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan menyerang daerah VOC, kekuasaan VOC. Selain itu, biaya yang harus dilakukan untuk berperang di Nusantara juga terus meningkat. Pada akhirnya, tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya, kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Dimulai dari awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda dan muncul kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda memengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan Indonesia juga di bawah kekuasaan Republik Batak. Raja Willem V yang saat itu tengah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan istilah Surat Kew yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah Indonesia seperti Padang, Ambon, serta Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC dan menunjuk satu orang kaum patriot bernama Daendels untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemerintahan Daendels berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811, yaitu tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, dan yang keempat, mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan, peradilan politik, dan pemerintahan. Masa pemerintahan Daendels berlangsung selama 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya, dan tidak segan memberikan hukuman berat. Kesalahan terbesar Daendels yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualannya digunakan untuk memperkaya diri sendiri, dan pada akhirnya Daendels dipecat.
Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Janssens untuk menggantikan Daendels. Si Janssen ini tuh adalah seorang politikus Belanda yang awalnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Afrika Selatan pada tahun 1806, yang terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. Kemudian ditugaskan ke Indonesia tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggal Daendels. Namun kinerjanya tidak sesuai harapan dan mengakibatkan serangan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 1911, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Janssens mundur sampai ke Semarang. Namun Inggris lebih kuat dan berhasil mengalahkan pasukan Janssens di daerah Tuntang. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian. Melalui perjanjian tersebut mengakui kekalahannya kepada Inggris yang berisi satu pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda jadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dikerjakan dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya, kekuasaan Inggris di Indonesia. Kekuasaan Inggris di Indonesia dimulai pada 18 September 1811, yang menjadikan Thomas Stamford Raffles sebagai penguasanya. Inggris memakai Batavia sebagai pusat pemerintahan dan mulai mempersiapkan langkah-langkah dalam memperkuat kedudukannya di tanah jajahan. Raffles memegang 3 prinsip dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu yang pertama, menghapus penyerahan wajib dan kerja rodi dan menggantinya dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan bupati masuk menjadi bagian pemerintahan kolonial, bukan lagi sebagai pemungut pajak. Ketiga, memiliki pandangan tanah milik pemerintah, membuat rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Inggris melakukan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan pemerintahan untuk memperkuat penjajahannya di Indonesia. 1. Kebijakan bidang pemerintahan. Raffles dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh penasihat yang terdiri dari Mutinghe, Gillespie, dan Cruikshank. Jawa secara geopolitik dibagi menjadi 16 daerah, dan Raffles mengambil strategi untuk menjalin hubungan baik dengan para penguasa yang membenci Belanda. Strategi pemerintahan Raffles ini dilakukan untuk mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai tempat kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Nah, bentuk realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan baik dengan raja-raja di Jawa dan Palembang dengan mengusir Belanda dari Indonesia. Tindakan di bidang ekonomi. Raffles merupakan tokoh pemburu dalam menata tanah jajahannya, yang memiliki pandangan revolusioner di bidang ekonomi. Raffles melakukan beberapa tindakan dengan tujuan memajukan ekonomi di Indonesia, tetapi tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan keuntungan kolonial. Inggris melakukan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan pemerintahannya untuk memperkuat penjajahan di Indonesia. Yang pertama, menghapus penyerahan wajib atas hasil bumi. Kedua, menghapus kerja rodi dan sistem perbudakan. 3. Menghapus sistem monopoli perdagangan. 4. Meletakkan desa sebagai salah satu unit administrasi penjajahan. Yang kelima, melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Kebijakan sewa tanah yang dilakukan Raffles berkaitan dengan pandangannya bahwa status tanah sebagai faktor produksi dan milik pemerintah. Oleh karena itu, Raffles beranggapan bahwa penduduk menjadi penyewa tanah dengan membayar pajak sewa tanah dari yang diolah kepada pemerintah. Menurut Raffles, jika desa bisa berkembang, maka produksi akan meningkat, sehingga hidup rakyat akan bertambah baik dan hasil pajak tanah akan bertambah. Raffles juga memberi kebebasan bagi petani untuk menanam tanaman yang lebih laku di pasar dunia, seperti kopi dan tebu. Tujuan Raffles sendiri ingin memperbaiki tanah jajahannya dan berpandangan maju untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, di lapangan memiliki banyak kendala yang berbenturan dengan kebudayaan dan kebiasaan para petani yang susah diubah. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam mengatur rakyat serta kepala desa, dan bupati masih lebih kuat dari asisten residen. Hal ini membuat Raffles susah melepaskan kultur sebagai penjajah, di mana masih adanya kerja rodi, perbudakan, dan monopoli perdagangan.
Kemudian selanjutnya ada materi tanam paksa dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, bersamaan dari berpisahnya Belgia dari Belanda, Raja Willem I menegaskan bahwa kas Belanda mengalami kekosongan dan harus diselamatkan. Sistem pajak tanah yang telah dilaksanakan oleh Raffles harus diubah sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan kolonial, tetapi juga menguntungkan bagi para petani itu sendiri. Di bawah bendera tanam paksa ini, para petani diwajibkan untuk menanam berbagai tanaman komersial seperti kopi, tebu, dan tarum. Van den Bosch adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang mengeluarkan sistem tanam paksa pada 1830. Tanam paksa dilaksanakan terutama di Jawa karena daerahnya sudah terbuka, tenaga kerjanya sudah cukup, dan struktur pemerintah feodalisme yang telah berakar memudahkan pelaksanaannya. Di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara juga dilakukan tanam paksa, tetapi tidak seberat di Jawa. Ketetapan yang diberlakukan pada sistem tanam paksa diantaranya yaitu penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman dagangan yang dijual pasaran dunia. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman dagangan tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda dan masih banyak lagi ketetapan-ketetapan lainnya. Sebagian besar hasil bumi dari program tanam paksa diperuntukkan untuk diekspor. Menurut peraturan, penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai gantinya memberikan 115 hari dari waktu kerjanya dalam setahun. Dengan jalan ini, pemerintah Belanda akan memperoleh hasil tanam paksa tanaman ekspor sehingga dapat mengharapkan keuntungan yang nyata. Terus ada materi politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang pintu terbuka itu yang pertama, penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Ketiga, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. 4. Pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kelima, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka itu yang pertama ada sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria 1. Pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria 1870 yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Kedua, pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula yang pertama, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan pintu terbuka yang pertama, perkebunan karet di Palembang sama Sumatera Timur, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Terus para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Terdapat coeli ordinanti yang mengatur hubungan majikan dengan kuil kontrak. Para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah penalti sanctae. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai politik etis. Kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membuat nasib rakyat di wilayah jajahannya menderita menjadi salah satu alasan mengapa politik etis atau etis politik dipelopori oleh Peter Broshoff yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda, dan Konrad Theodore van Deventer yang merupakan seorang ahli hukum asal Belanda.
Politik etis adalah sebuah kebijakan yang pernah ditetapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang berisi program-program sebagai kewajiban moral mensejahterakan para penduduk wilayah jajahan. Program-program pada masa pemberlakuan politik etis atau politik balas budi dikenal juga dengan istilah Trias van Deventer yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Latar belakang politik etis yaitu sistem tanam paksa atau kultur Sestel merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia sangat sengsara. Aturan ini mulai diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian baik dalam segi materi maupun tenaga. Tanam paksa yang diterapkan tak hanya mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintah kolonial. Salah satu aturan tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk dikuasai dan ditanami tanaman komoditas ekspor. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat. Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru yaitu kelaparan. Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang karena harus mengurus. Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Oleh begitu, 3 kebijakan utama yang dijalankan dalam politik etis, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi, tetap memberi dampak positif yang dirasakan pihak Indonesia. Antara lain, munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangun saluran irigasi pertanian dan perkebunan, terjadinya perpindahan penduduk dan proses transmigrasi. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai materi kolonialisme Barat di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf jika masih ada penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.